Baik, minasan selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di kegiatan penjelasan minasan ya, penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan sesi ngobrol dan presentasi Japanesia ya. Langsung saja. Kegiatan ini kegiatan ini merupakan pengabdian apa ya, bentuk pengabdian dosen di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Unsada eh, kepada masyarakat. Jadi dosen itu tugasnya ada tiga. Pertama mengajar pendidikan ya, terus melakukan penelitian, dan yang ketiga mengabdikan ilmunya kepada masyarakat. Nah, ini adalah kegiatan diskusi antar budaya ini adalah bentuk apa ya, bentuk pengabdian kami para dosen di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Danau Persada kepada masyarakat. Nah, masyarakatnya itu ya orang-orang yang punya minat ke bahasa dan budaya Jepang atau bahasa dan budaya Indonesia. Jadi di sini kami menyediakan wadah untuk kembangkan kemampuan komunikasi bahasa asing. Karena dari penelitian yang sudah yang mendasari kegiatan ini itu menyebutkan bahwa kesempatan pembelajar bahasa Jepang menggunakan bahasa Jepangnya itu masih sangat minim sekali gitu ya. Nah, kebetulan saya selain mengajar bahasa Jepang, saya mengajar bahasa Indonesia juga. Jadi bisa punya jejaring juga ke orang-orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. Nah, dengan memanfaatkan jejaring-jejaring ini ya, kami berusaha mempertemukan ya dua dunia ini ya, dua universe ini gitu ya. Oke, kegiatan ini sudah ada dari 2021 ya, minasanya setelah pandemi setahun berjalan ya, setahun pandemi ya, terus kita coba bikin satu kegiatan yang bisa secara online ya, gitu. Diadakan 1 bulan 1 kali, jadi setiap bulan tuh ada pasti ya. Dan alhamdulillah belum pernah libur minasanya. Jadi setiap bulan itu pasti selalu ada. Sudah berjalan lebih dari 5 tahun dan kerjasamanya dengan Japanesia Life College. Eh, 1 bulan 1 kali itu diadakan di hari Minggu terakhir setiap bulannya minasang ya. Jadi kalau minasang ada yang bertanya, Sensei ada lagi nggak? Nah itu pasti ada ya. Pasti ada ya. Silakan bisa cek di Instagramnya Japanesia. Itu pasti ada penjelasannya, ada pengumumannya. Nah, karena ini eh, diskusi antar budaya yang melibatkan pembelajar bahasa Jepang, orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang, dan orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia, jadi bisa dibilang ini adalah sesi diskusi antar budaya yang benar-benar tingkat kesulitannya itu rendah sekali. Kenapa begitu? Karena orang Jepangnya belajar bahasa Indonesia. Jadi sedikit banyak mereka paham. Nah, sebaliknya orang Jepang yang jadi bukan orang Indonesia aja ya yang merasa insecure ya, takut nggak nyambung bahasa Jepangnya. Orang Jepangnya pun merasa hal yang sama. Jadi mereka khawatir tidak bisa ngobrol pakai bahasa Indonesia. Tapi saya juga memberitahukan hal yang sama kepada orang Jepang bahwa orang Indonesia yang menjadi peserta kegiatan ini adalah orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang. Jadi kalau ada kesulitan dengan bahasa Indonesianya, mereka bisa switch ke bahasa Jepang. Demikian juga dengan orang Indonesia yang ikut kegiatan ini. Kalau ada kesulitan dengan bahasa Jepangnya, mereka bisa switch ke bahasa Indonesia saja ya. Asal saya kasih tahu nih kedua belah pihak nih, pakai bahasa Jepang boleh ke orang Jepang ya, pakai bahasa Indonesia boleh bilang ke orang Indonesia. Asal pelan-pelan begitu ya. Karena kan minasan juga sebagai pembelajar bahasa Jepang, kalau apalagi baru belajar ya, kalau di orang Jepang yang ngomong cepet juga kan pasti nggak paham ya. Demikian juga dengan orang Jepang ya. Kalau orang Indonesianya ngomongnya bahasa Indonesia tapi cepet ya, walaupun gampang, walaupun temanya nggak susah ya, tetap aja bisa jadi apa penyebab mereka nggak paham gitu.
Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi ini adalah gambaran umum kegiatan ini, minasang ya. Jadi intinya adalah ini kegiatan ngobrol, diskusi secara online antara orang Indonesia dan orang Jepang, antara pembelajar bahasa Jepang dan pembelajar bahasa Indonesia. Gitu. Kemudian selalu menggunakan Zoom platformnya ya, dan diadakan sekitar 2 jam. Nah, 2 jam ini ngapain aja nanti saya akan jelaskan. Nah, teknis pelaksanaannya seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, setiap hari Minggu terakhir setiap bulannya. Kemudian biasanya diadakan dari jam 6 waktu Jakarta sampai dengan sekitar jam 8 atau jam 7.50 biasanya. Nah, kadang ada juga peserta yang atau calon peserta yang beragama Islam yang mengkhawatirkan, waduh kayaknya nggak bisa sholat maghrib nih gitu ya. Nah, itu tidak perlu khawatir karena pada dasarnya bisa bebas gitu. Jadi walaupun tetap di Zoom ya, kita bisa tulis di chat ya, maaf, saya mau izin sholat dulu atau dalam bahasa Jepang juga boleh ya. Contoh, oinori shitekimasu gitu ya, itu juga bisa. Terus ke orang Jepang juga saya sampaikan hal yang sama. Kadang ada juga peserta dari Jepang yang merasa tidak bisa istirahat gitu ya. Padahal dia mau ke belakang gitu ya, mau ke WC gitu. Tapi merasa 2 jamnya harus manteng terus di depan device-nya gitu. Padahal enggak ya, bisa minta izin gitu ya. Contoh toire itekimasu gitu. Lewat chat atau bicara langsung juga boleh. Jadi bisa izin dulu ya, jadi nggak perlu mantang terus di depan device. Nah, setiap pelaksanaan setiap bulannya itu akan ada WA grupnya sendiri. Jadi misalnya pelaksanaan bulan Juni itu ada WhatsApp grupnya untuk peserta bulan Juni sendiri. Tapi ini khusus WhatsApp grup untuk orang dari Indonesia saja ya. Terus untuk pelaksanaan bulan ini juga ada WhatsApp grupnya sendiri begitu. Nah, kalau minasang bingung ya, pengen tahu informasi mengenai kegiatan ini, bisa follow akun media sosial berikut ini ya, Japanesia Channel di YouTube ya, atau Japanesia di Instagram. Pasti akan selalu ada update di situ mengenai kegiatan. Kemudian teknis pelaksanaannya itu nanti akan ada sesi koordinasi dulu di 30 menit awal sebelum kegiatannya mulai. Jadi kegiatannya kan mulai jam 6. Berarti ada sesi koordinasi dulu dari jam 17.30. Itu sekedar hanya konfirmasi aja sih. Beberapa hal gitu yang mungkin perlu disampaikan, perlu diingatkan gitu ya. Kemudian di situ juga kita bicarakan mengenai kekhawatirannya. Misalnya peserta kan kadang ada juga yang khawatir, ya nanti gimana ya gitu. Nah di situ di 30 menit pertama, di 17.30 ya, di jam setengah 6 itu kita ngobrol dulu. Barangkali ada yang mau dipastikan lagi atau yang mau dikonfirmasikan. Lalu nanti jam 6 itu kita akan mulai dengan pembukaan dari saya sebagai moderator utama gitu ya. Sebentar ya. Terus habis itu setelah pembukaannya selesai itu akan ada sesi presentasi. Nah, ini presentasinya ini itu dilakukan oleh peserta yang punya apa minat saja ya. Misalnya dari awal itu saya mau coba presentasi gitu ya. Itu ada. Jadi pas daftar itu bisa memilih sebagai peserta atau sebagai presenter atau sebagai moderator gitu ya. Gitu. Jadi kalau milih sebagai presenter nanti pada dasarnya peserta juga sih. Jadi nanti di awal presentasi dulu, nanti di sesi diskusi ya. Sorry, mohon maaf. Jadi kalau milih sebagai presenter nanti setelah presentasinya selesai nanti akan bertugas sebagai peserta biasa, ikut ngobrol juga gitu ya. Oke, nanti ada sesi presentasi. Ya presentasinya bahasa Jepang boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Atau mau campur-campur juga boleh, nggak apa-apa. Jadi bebas ya, mau belajar presentasi secara umum dulu pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa, atau belajar presentasi pakai bahasa Jepang juga oke. Nanti kalau misalnya ada kesulitan mengenai naskahnya, mengenai PPT-nya itu juga bisa dibantu oleh saya, nanti bisa saya kasih arahan ya.
atau bisa saya kasih contoh-contoh mengenai presentasi gitu ya. Bisa, itu gampang. Lalu nanti ada setelah presentasinya selesai ada sesi apa ya? Sesi tanya jawab sebentar ya. Terus setelah itu nanti akan langsung masuk ke breakout room untuk diskusi online. Oke. Nah, di breakout room nanti akan ada moderator yang bertugas mengarahkan diskusi gitu ya. Jadi moderator ini bukan penerjemah ya. Kadang ada juga yang salah paham ya. Tugasnya adalah kayak ini ya, menjembatani antara orang Jepang dan orang Indonesia. Padahal tidak ya. Hanya memfasilitasi peserta dengan arahan ya, bicara tentang apa nih sekarang gitu. Selanjutnya ngomong apa nih? Selanjutnya bicara tentang apa nih gitu ya. Jadi hanya mengarahkan diskusinya saja. Jadi bukan kalau misalnya mau bantu boleh menerjemahkan gitu ya. Tapi kalau tidak bisa itu tidak masalah. Jadi nanti saya sebagai moderator utama itu akan memberitahukan bahwa peserta itu harus saling bantu gitu ya. Jadi diskusi ini apa namanya, sebuah kegiatan yang semua orang itu harus apa ya, berkontribusi gitu ya. Jadi supaya bisa apa, bebannya tuh nggak ada di satu orang aja gitu ya. Jadi semua bisa bisa berusaha membentuk diskusi ini jadi oke gitu. Jadi semua punya peran masing-masing. Nah, jadi moderator itu bukan penerjemah ya. Jadi, tapi kalau mau menerjemahkan, seikhlasnya saja nggak apa-apa, sukarela saja ya. Kalau tidak bisa nggak apa-apa ya. Bisa tanya ke peserta yang lain. Kira-kira ada yang ngerti nggak nih gitu ya. Seperti itu. Nah nanti begitu masuk ke breakout room ya, moderator itu bisa memulai dengan perkenalan diri dulu. Nah teknisnya seperti apa pada saat di breakout room nanti akan ada penjelasannya lagi. Nah, tadi tugasnya breakout room. Tugasnya moderator itu mengarahkan pembicaraan. Nah, kadang bingung ya nanti mau ngobrol apa nih gitu. Nah, itu jangan khawatir karena tema pembicaraannya itu sudah ditentukan. Jadi mungkin sebagian dari minasan juga sudah ada yang tahu bahwa tema setiap kali pelaksanaan Koryuka itu sudah ditentukan. Walaupun peserta bisa ngobrol tentang hal yang lain. Di luar tema juga oke. Tapi supaya nggak bingung, kita tentukan dulu nih, ada 6 biasanya, 6 tema. Nah, moderator itu bisa, atau peserta itu bisa ngobrol berdasarkan tema yang sudah ditentukan. Gitu ya. Nah, karena temanya sudah ditentukan, jadi kita bisa menyiapkan dari sebelum koryukainya dimulai gitu. Jadi misalnya perkenalan diri, misalnya, saya perkenalin dirinya mau kayak gimana ya. Nah, itu bisa ditulis dulu. Misalnya, minasan konnichiwa, eh, Indonesia no Jakarta kara kimashita Hari desu. 今日、皆さんと、たくさん話したいと思います。どうぞよろしくお願いします。Gitu ya. Jadi bisa ditulis dulu tuh. Terus nanti pada saat koryukainya mulai, diskusi online-nya mulai, dan dipersilakan memperkenalkan diri, kita bisa baca apa yang sudah kita tulis sebelumnya gitu. Kan kalau pakai laptop ya, kalau pakai HP itu mungkin bisa pakai dua device atau apa gitu. Gimana caranya kita bisa apa, sambil baca gitu ya. Itu juga nggak apa-apa. Jadi nggak mesti harus benar-benar dari spontan gitu ya, enggak ya. Nah, nanti temanya apa saja kita akan lihatnya setelah ini. Nah, ini tema pembicaraannya ya. Kurang lebih seperti ini untuk bulan ini ya, bulan bulan Juli. Kadang kalau dulu sih suka beda-beda ya setiap bulan, tapi sekarang kadang supaya apa, pesertanya itu nggak terlalu kaget dengan tema baru ya, kita coba beberapa bulan dengan tema yang sama. Yang pertama itu tentang memperkenalkan diri. Jadi simple aja. Memperkenalkan dirinya juga nggak mesti panjang karena waktunya kan pendek ya. Kelihatannya sih 2 jam, 1 jam 50 menit kayaknya panjang gitu. Tapi sebenarnya kalau udah kegiatannya mulai itu pendek banget minasan.
Ya, itu bisa perkenalan secara singkat, pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jepang juga nggak apa-apa. Yang sederhana saja, misalnya nama saya Hari, saya dari Jakarta, terima kasih, gitu juga sudah cukup. Itu pakai bahasa Jepang ya kayak tadi. Nah, kemudian tema berikutnya adalah sejak kapan dan kenapa belajar bahasa Jepang atau bahasa Indonesia dan tema-tema lainnya gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini bisa kita siapkan sebelumnya. Jadi apa namanya, kalau misalnya mau ngomong tentang sejak kapan dan kenapa belajar bahasa Jepang atau bahasa Indonesia, kita bisa menyiapkan dulu cerita kita gitu ya, ditulis gitu. Misalnya, eh, kalau saya ditunjuk oleh moderator untuk cerita sejak kapan dan kenapa saya belajar bahasa Jepang, saya akan cerita apa ya? Tulis dulu deh gitu ya. Watashi wa anime ga suki dakara nihongo o benkyou shi hajimemashita. 高校生の時から勉強しました。とても難しいです。しかし楽しいです。Gitu ya, misalnya. Jadi kita bisa menyiapkan dulu apa yang akan kita sampaikan ya pada saat kita ngobrol tentang tema-tema tersebut gitu ya. Terus misalnya tema berikutnya apa yang kalian pikir ya paling menarik dari Jepang dan kenapa misalnya. Kita bisa siapkan juga apa ya misalnya. Menurut saya itunya keretanya bagus ya, on time gitu ya. Nihon wa densha ga subarashi to omoimasu misalnya. 時間通りに来ますから素晴らしいと思います。そして、電車が綺麗です、misalnya gitu. Jadi kita siapkan dulu apa yang kita mau sampaikan. Tertulis, gitu. Nanti pada saat koryukai, pada saat diskusi online, itu kita tinggal baca saja. Dan itu nggak apa-apa. Ya. Dan demikian juga dengan tema-tema yang lain. Itu minasan. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya, karena waktunya tidak banyak. Nah, kurang lebih jadwalnya seperti ini ya, schedule-nya ya. Ada pembukaan dulu, sesi presentasi, terus pembagian breakout room, terus sesi diskusi grup ya di breakout room, lalu nanti ada sesi presentasi hasil diskusi. Jadi setelah breakout room-nya selesai, itu kan semua kembali ke main room ya. Nah, di main room itu akan diberi tugas, istilahnya satu kelompok, setiap kelompok itu untuk cerita. Tadi di breakout room itu ngobrolin tentang apa aja gitu ya. Nah, itu silakan. Nanti akan saya jelaskan lagi gimana caranya ya. Sebenarnya sih nggak terlalu apa ya, nggak perlu terlalu formal banget ya. Tinggal cerita apa yang diingat saja, nggak apa-apa. Lalu nanti setelah itu ada semacam evaluasi, tapi kadang evaluasi ini nggak bisa terlaksana karena waktunya tuh sempit banget, waktunya pendek misalnya. Jadi biasanya langsung foto bareng terus ditutup. Nah, peran dalam Koryuka itu basically ada tiga misalnya. Ada peserta biasa, dia tugasnya ya hanya ngobrol aja di breakout room ya. Terus ikuti tema yang sudah ditentukan, tapi ngobrol di luar topik juga oke. Terus ada presenter misalnya. Nah, presenter ini tugasnya melakukan presentasi tentang sesuatu ya yang temanya bebas ya di awal kegiatan. Eh, Panjang presentasinya 5 sampai 7 menit ya. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Jepang juga boleh ya presentasinya ya. Presentasinya boleh pakai bahasa Jepang atau boleh pakai bahasa Indonesia. Temanya bebas dan setelah presentasinya selesai nanti dia jadi peserta biasa, ikut ngobrol di breakout room gitu. Dan yang terakhir ada moderator, minasan. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, moderator ini tugasnya hanya membantu proses ngobrol peserta di breakout room ya, bukan penerjemah ya. Pakai bahasa Indonesia juga oke, asal pelan gitu ya. Kalau jadi moderator tuh boleh pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, tapi asal ngomongnya jangan cepet-cepet gitu ya. Pakai bahasa Jepang juga oke. Misalnya saya ikut kegiatan ini tuh karena pengen latihan bahasa Jepang saya. Nah, silakan. Boleh pakai bahasa Jepang juga. Hanya saja kita perlu mengingat kembali bahwa orang Jepang yang ikut kegiatan ini juga mau latihan ngobrol pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi kita juga harus bisa
memberikan sedikit ruang kepada orang Jepangnya ini untuk bisa latihan ngobrol atau mendengarkan bahasa Indonesia juga gitu ya. Jadi pakai bahasa Jepang boleh. Jadi ini juga kan tujuannya untuk kegiatan ini tujuannya untuk melatih bahasa Jepangnya ya. Jadi bisa menggunakan bahasa Jepang, hanya saja kalau sudah tahap mahir ini harus ingat bahwa orang Jepangnya juga mau latihan bahasa Indonesia. Atau ada juga orang Indonesia yang belum paham ya bahasa Jepang banyak gitu ya. Jadi masih perlu dengar bahasa Indonesia gitu ya. Jadi harus balance saja. Dan diharapkan tidak mendominasi pembicaraan minasan. Kadang ada moderator yang mungkin karena memang suka ngobrol ya. Jadi porsinya itu kadang diambil semua sama moderator. Nah, ini yang agak repot minasan. Jadi perlu diperhatikan bahwa moderator itu tugasnya memastikan semua ngobrol, termasuk moderatornya juga. Jadi moderatornya juga bisa cerita tentang dirinya sendiri juga ya. Bisa jiko shokai, bisa perkenalan diri, bisa cerita tentang kenapa belajar bahasa Jepang gitu ya. Gitu minasan. Tapi jangan lupa menyisakan ruang ya yang cukup untuk peserta yang lain gitu. Nah, kenapa saya bicarakan hal ini? Karena dari pengalaman sebelumnya itu ada kadang ada moderator yang terlalu mendominasi ya sehingga peserta lain itu waktu bicaranya jadi sedikit. Jadi ini mengenai peran dalam kurikulum. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara menjadi moderator. Sebenarnya nggak susah, minasan. Saya yakin minasan semua pasti bisa. Jadi ini tadi sudah saya jelaskan ya tugas-tugasnya ya. Nah, eh, sebenarnya saya sudah siapkan naskahnya, minasan. Jadi kalau minasan ikut kegiatan ini, itu akan ada, minasan bisa lihat dokumen ya dalam bentuk PDF ya. Itu isinya berbagai petunjuk yang bisa digunakan untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, termasuk naskahnya moderator. Harus bicara apa sih nanti gitu ya. Nah, ini ada naskahnya sebagai referensi misalnya, sebagai referensi. Kalau mau ngobrol dengan cara yang lain juga boleh. Gitu. Nah, ini saya akan jelaskan mengenai teknisnya ya. Ngomong apa aja sih gitu ya. Nah, ini pertama ya. Nah, ini langsung saya jelaskan langsung begitu masuk breakout room itu harus gimana gitu ya. Nah, begitu masuk ke breakout room ya, nanti kan ada anggotanya ya yang masuk. Biasanya sih 2 orang Indonesia dan 2 orang atau 3 orang Jepang gitu. Tergantung situasinya juga. Kadang 3 orang Indonesia, 3 orang Jepang. Kadang 3 orang Indonesia, 1 orang Jepang gitu ya. Jadi kadang beda-beda. Nah, begitu semua sudah masuk ya, langsung kita sebagai moderator itu menyapa. Halo, Minasang, apa kabar? Nama saya Hari ya atau nama aku Hari. Hari ini saya atau aku jadi moderatornya ya. Ini aku sama saya nggak mesti aku gitu ya. Bebas bebas. Ini hanya sekedar contoh aja biasa sebagai referensi aja ya. Ini sebagai moderator gitu ya. Halo, apa kabar? Nama saya Hari. Saya jadi moderatornya hari ini ya gitu. Atau kalau mau pakai bahasa Jepang juga boleh. Minasan, konnichiwa, Hari des. Kyo no moderator o yarimasu. Yoroshiku onegaishimasu gitu ya. Gitu. Atau kalau mau bilang dua-duanya juga oke. Gitu. Nah, setelah sudah ya halo 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 gitu sudah jawab ya. Oke, kita mulai diskusi grupnya ya. Ya gitu bilang gitu ya. Bilang kita mulai diskusi grupnya ya gitu. Atau dalam bahasa Jepang, Kyo no group discussion o hajimemasu gitu ya. Terus langsung bilang ya, kita mulai dari perkenalan diri dulu ya gitu. Dewa, jiko shokai kara hajimemashou gitu ya. Terus moderator kita menginisiasi dari kita dulu ya. Mulai dari kita dulu perkenalan dirinya. Oke, dari aku dulu ya gitu. Dewa, ja, watashi kara hajimemasu. Terus langsung perkenalan diri. Nama saya Hari, saya dari Jakarta. Saya belajar bahasa Jepang sekitar 3 tahun misalnya ya. Yoroshiku onegaishimasu gitu misalnya. Mau campur-campur juga boleh. Hajimemashite, Jakarta kara kimashita Hari desu. Kyou wa minasan to takusan hanashitai to omoimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Gitu juga boleh.
Terus setelah moderator selesai, kita persilahkan peserta yang lain. Misalnya hari ini ada siapa? Ada Prasense ya, atau siapa gitu. Ya, selanjutnya ya, Prasense silakan misalnya gitu ya. Ja, tsugi Prasense onegaishimasu misalnya gitu. Misalnya ya, gitu. Atau misalnya, oke selanjutnya Yahya-san silakan gitu ya. Atau dalam bahasa Jepang, ja, tsugi Yahya-san onegaishimasu gitu ya. Nanti Yahya-san ziko shokai, perkenalan diri. Terus setelah Yahya-san selesai, oke selanjutnya Kaira-san onegaishimasu gitu ya. Oke selanjutnya Kaira silakan ya gitu misalnya. Ya, jadi silakan setelah moderator memperkenalkan diri bisa menunjuk peserta yang lain untuk perkenalan diri. Oke. Sip. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan atau komentar? Oke, belum ada ya. Oh, silakan, silakan Dede. Mau tanya untuk di breakout room kira-kira durasi waktunya berapa ya supaya ada ini kebayang. Oke, kira-kira 1 jam. Oh, 1 jam di breakout room. Oke, terima kasih Betul. Sansi. Oke, sip. Terima kasih banyak. Ya, kira-kira 1 jam sih. Dan untuk yang baru pertama kali ikut Koryukai, kayaknya wah 1 jam lama banget. Nanti ngomong apa ya gitu. Tapi setelah ikut Koryukai dan menikmati Koryukai, semua pada bilang, Sensei 1 jam kurang gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, setelah proses perkenalan diri ini selesai, kita lanjut ke proses berikutnya. Nah, setelah perkenalannya selesai, kita sampaikan bahwa di bagian akhir, satu grup itu akan bekerja sama mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, jadi kita setelah perkenalan diri nih semua ya, kita kasih tahu nanti di akhir, setelah breakout room selesai, apa namanya, setelah kembali ke main room itu akan ada sesi presentasi satu grup gitu ya. Nah, kita kasih tahu dengan cara bilang kata-kata yang ada di sini, kata-kata ini misalnya ya. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, mau pakai bahasa Jepang boleh ya. Sampaikan ya. Di akhir kita akan presentasi bersama mengenai hasil diskusi ya. Yoroshiku onegaishimasu gitu ya. Atau mau pakai bahasa Jepang juga boleh. Saigo no hou ni ya. Saigo no hou ni minna de ディスカッション、結果について発表しましょう。Gitu ya, minasan ya. Oke. Jadi kita kasih tahu bahwa di akhir tuh ada acara presentasi ini gitu ya. Namanya presentasi tapi sebenarnya nggak mesti pakai apa. Kalau presentasi kan kebayangnya pakai PPT dan sebagainya. Sebenarnya nggak. Hanya sekedar cerita aja. Tadi di grup itu ngobrol apa sih gitu ya. Kasih tahu ke peserta dari grup yang lain gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke tema pertama ya. Tadi kan sudah perkenalan diri. Setelah itu kita kasih tahu nih nanti di akhir ada presentasi diskusi ya, presentasi hasil diskusi ya. Terus habis itu kita masuk ke tema yang pertama dengan bilang seperti ini misalnya ya, ayo kita mulai ngobrol tentang tema pertama ya gitu. Ja, ichiban no tema ni tsuite hanashimashou gitu ya. Ichiban no tema wa misalnya apa gitu ya. Misalnya Ichiban no tema wa misalnya tatoeba ini misalnya sejak kapan dan kenapa belajar bahasa Jepang atau bahasa Indonesia gitu ya. Itskara doshite Nihongo matawa Indonesia go benkyou shimasu ka? Hai, ja, issho ni hanashimashou gitu ya. Jangan khawatir nanti untuk tema-tema ini akan ada bahasa Jepangnya juga minasan. Jadi minasan eh, pasti akan saya kasih tahu bahasa Jepangnya seperti apa gitu ya. Kalau kalau khawatir, kalau bingung ya bahasa Jepangnya seperti apa. Jadi seperti itu minasan. Nah, misalnya setelah kita bilang ya temanya apa ya, sejak kapan dan kenapa belajar bahasa Jepang gitu, atau sejak kapan dan kenapa belajar bahasa Indonesia gitu ya. いつからどうして日本語を勉強しますか？いつからどうしてインドネシア語を勉強しますか？じゃあ、私から
hanashimasu gitu misalnya. Oke, saya mulai dari saya ya gitu. Moderatornya bilang gitu ya. Kalau saya belajar bahasa Jepang dari SMA, karena di SMA itu ada pelajarannya, misalnya begitu. Atau mau pakai bahasa Jepang juga boleh. Nah, setelah moderator selesai cerita, tunjuk peserta yang lain, Tanaka-san misalnya ya, Tanaka-san onegaishimasu gitu. Ya, selanjutnya Pak Tanaka-san silakan gitu. Terus nanti Tanaka-san cerita, watashi wa Indonesia go itu kara gitu ya. Doshite benkyou shimashita gitu. Totemo tanoshii desu, bla bla bla, muzukashii desu gitu ya. Ya, arigatou gozaimasu, terima kasih Tanaka-san gitu ya. Dewa, selanjutnya prasense misalnya. Tsugi wa prasense dozo gitu ya. Nanti prasense cerita kenapa belajar bahasa Jepang gitu ya. Dan dari kapan gitu. Terus prasense selesai ya bisa tepuk tangan ya. Oh, arigatou gozaimasu, terima kasih prasense. Ya, selanjutnya silakan Yahya-san gitu ya. Tsugi Yahya-san onegaishimasu gitu. Jadi kira-kira seperti itu minasan. Dan seterusnya begitu. Nah, kalau tema pertama sudah selesai ya, kita bisa lanjut ke tema berikutnya ya dengan bilang yang ini misalnya. Kita lanjut ke tema berikutnya ya gitu. Ya oke minasan atau bisa juga pakai sedikit apa namanya basa-basi ya. Ya terima kasih minasan. Nah, sekarang kita lanjut ke tema berikutnya ya gitu. Atau kalau pakai bahasa Jepang ya, hai minasan arigatou gozaimasu. Jadi, これから次に行きましょうgitu ya. 次の itu ya ini sorry salah ketik. 次のテーマに行きましょう. Kita lanjut ke tema berikutnya gitu ya. Terus mengulang pola yang sama, misalnya tentang apa yang disuka dari Jepang atau dari Indonesia gitu ya. Nihon kara nani ga suki desu ka? Indonesia kara nani ga suki desu ka? Gitu ya. 次のテーマはインドネシアまたは日本から何が好きですか? Gitu ya. Tema selanjutnya adalah apa yang disuka dari Jepang dan Indonesia. Ya, dari saya dulu ya, gitu misalnya. Ja, watashi kara hanashimasu. Watashi wa anime ga suki desu, gitu ya. Nihon no anime wa totemo ii to omoimasu. Misalnya begitu. Atau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Saya suka Jepang itu karena ini ya, animenya bagus ya, misalnya gitu. Nah, kalau sudah selesai ngobrol, moderatornya seperti tadi ya. Oke, sekarang silakan Tanaka-san. Kira-kira kenapa? Apa yang disuka dari Indonesia misalnya? Atau kalau pakai bahasa Jepang ya, Jatsugi Tanaka-san onegaishimasu gitu ya. Gitu biasa ya. Dan berikutnya juga begitu biasa. Nah, terus nanti di 10 menit terakhir, misalnya jam berapa ya? Biasanya jam 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 7 lebih berapa ya? Jam 7 lebih 20 minasan. Biasanya saya kasih tahu kasih lewat pemberitahuan minasan ya. Tulisannya seperti ini, minasan jika enggak atau jupun desu. Discussion keika happyo no junbi o shite kudasai. Minasan waktunya tinggal 10 menit lagi. Silakan siapkan untuk presentasi hasil diskusi ya gitu. Saya kasih broadcast ya ke setiap grup gitu. Nah, ketika melihat itu ya moderator mulai diskusi mengenai presentasi hasil diskusinya gitu. Nah, di waktu ini silakan tentukan siapa bicarakan apa. Jadi, minasan bisa memulai dengan bilang begini ya. Minasan, kono ato discussion kekka happyo ga arimasu. Minna de happyo shimashou gitu ya. Atau kalau pakai bahasa Indonesia, minasan setelah ini ada presentasi hasil diskusi ya. Kita presentasi bareng ya, kita presentasi bersama ya gitu. Nah, terus nanti kan khawatir ya, aduh jangan saya gitu ya. Nah, biasanya tinggal bilang aja, kita kita presentasinya bareng-bareng aja ya. Mina de happy shimashou ya. Nah, supaya tidak terlalu beban ya, bilang ini yang selanjutnya ya. Oboeteru koto dake hanashimashou gitu ya. Kita bicara tentang hal yang kita ingat saja ya gitu, minasan ya. Supaya minasan juga nggak terlalu banyak ya bebannya ya sebagai moderator. Oboeteru koto dake hanashimashou. Ya, kita bicara tentang hal yang kita ingat saja ya.
Nah, di situ minasan bisa konfirmasi. Nah, nanti saya atau bisa menunjuk diri sendiri dulu, Kak. Saya nanti cerita tentang ini ya, misalnya. Misalnya di cerita itu di dalam diskusi banyak yang suka anime misalnya. Si A suka anime apa, si B suka anime apa, si C suka anime apa misalnya. Atau si A suka sate ayam dari makanan Indonesia itu dia suka sate ayam. Kalau si B itu suka nasi goreng misalnya. Saya cerita itu ya gitu. Nanti moderatornya bilang gitu. Ya, Tanaka-san wa nani ni tsuite hanashimasu ka gitu ya. Kalau Tanaka-san cerita tentang apa misalnya. Bisa seperti itu misalnya. Dan terus begitu mengkonfirmasikan ya setiap anggota nanti ngobrol tentang apa gitu ya. Dan tidak perlu ngobrol semua sih sebenarnya ya. Karena waktunya juga sempit biasa. Paling waktunya cuma 5 menit kurang ya. Jadi benar-benar waktunya nggak ada. Jadi sebisanya aja gitu ya. Gitu biasa. Oke. Nah, jadi ini bisa dibilang seperti ini minasan ya. Minasan, kono ato discussion kekka habyou ga arimasu. Mina de hanashimashou. 覚えてることだけ話しましょう ya. 覚えてることだけ話しましょう. Kita bicara tentang hal yang kita ingat saja ya. Terus saya nanti cerita ini ya. Atau bisa langsung nunjuk ya. Tanaka-san nani ni tsuite hanashimasu ka? Gitu ya. Tanaka-san mau bicara tentang apa? Gitu. Dan seterusnya. Dan terakhir ya, ja, sono yona kanji de hanashimashou gitu ya. Oke, kita bicara seperti itu aja ya gitu. Terus abis ini langsung em, kembali ke apa kalau waktunya sudah selesai ya kembali secara otomatis kembali ke main room gitu minasan. Dan di main room itu nanti akan saya ambil alih moderatornya ya. Jadi nanti saya akan tuntun minasan di situ ya. Nanti siapa yang bicara dulu grup mana gitu ya. Kira-kira seperti itu minasan. Kita sudah lumayan 45 menitan ya ngobrol. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai tugas sebagai moderator? Oke ya, baik-baik ya. Baik, nanti sebenarnya di grup WhatsApp grup juga sudah ada contohnya ya. Jadi minasan bisa lihat lagi nanti contoh pelaksanaan dari bulan sebelumnya ya. Itu selalu ada di WhatsApp grup saya selalu share ya. Minasan bisa melihat di situ gimana caranya para moderator ini bertugas ya. Tapi apa yang Minasang lihat di video-video itu hanya sekedar referensi aja ya. Minasang bisa menjadi moderator sesuai dengan kapasitas dan stylenya gitu. Jadi nggak pasti terpaku ke apa yang tadi saya sampaikan ya. Asalkan intinya moderator moderator itu memastikan semua orang termasuk dirinya ngobrol gitu ya. Seperti itu aja Minasang. Nah, untuk bulan Juli kita adakannya di tanggal 26 ya. Minasang sudah terdaftar ya. Terima kasih banyak. Nanti mulai dari jam 17.30 kita untuk 30 menit ya kurang untuk koordinasi dulu ya. Dan selesainya itu for UK-nya selesai di 19.50 Minasang. Nah, kenapa selesainya 19.50 ganjil gitu ya? Karena jam 8-nya saya ada kegiatan yang lain gitu secara online juga. Agak agak padat kalau hari Minggu biasa. Nah, untuk Agustus ini pasti ada lagi insya Allah ya, diadakan tanggal 30 Agustus 2026 ya. Oke. Untuk update-nya Minasan bisa follow ya, cek YouTube-nya Japanesia Channel atau cek IG-nya misalnya Japanesia. Oke. Ini ada penjelasan. Jadi kalau setiap bulan itu saya selalu menyediakan video penjelasan untuk kegiatan ini misalnya. Jadi setiap bulan itu selalu ada. Pertengahan bulan itu saya selalu kasih apa mempublikasikan video penjelasan kegiatan ini. Oke, jadi itu kira-kira minasan.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau dikomentari? Tidak ada sensei, aman. Ya, oke, ini Prasense ini udah profesional nih moderatornya ini udah udah bantuin saya dari 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 dulu nih. Makasih banyak Prasense. Iya, sama-sama sensei. Oke. Prasense ini sudah lama ya jadi moderator dan pembawaannya tuh enak gitu, luwes gitu ya udah. Nah, luwes itu karena Prasense ini udah apa namanya udah malang melintang ya di dunia pendidikan bahasa Jepang. Jadi sangat sangat tertolong sekali ya keberadaannya Prasense. Kok bisa aja nih sensei? Iya emang begitu ya. Jadi terima kasih banyak. Oke. Ngomong-ngomong Prasensi juga lulusan dari Unsada Minasang ya, Senpai Minasang. Untuk yang mahasiswa Unsada. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, itu saja penjelasan dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa yang mesti dikonfirmasikan, biasa bisa hubungi saya lewat WhatsApp ya. Oke, jadi semoga dengan penjelasan ini ya Minasang bisa lebih apa jelas ya mengenai tugasnya sebenarnya moderator itu seperti apa sih gitu ya. Saya berharap banyak terutama mahasiswa ya, mahasiswa atau pembelajar bahasa Jepang yang baru mulai belajar ya bisa bisa berani ya, lebih berani ya menjadi moderator atau jadi peserta dulu juga nggak apa-apa ya sambil memantau ya moderator tuh kayak gimana sih gitu. Karena terus terang saya juga banyak belajar itu dari kegiatan Koryukai seperti ini misalnya. Dan Koryukai yang saya alami itu tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi, jadi nggak ada settingan temanya ngobrol apa dulu, jadi harus bertahan tuh di komunikasi itu ya. Gimana caranya saya supaya bisa ikut ke dalam percakapan itu ya gitu. Ya, jadi kegiatan ini anggap saja sebagai latihan supaya minasang itu bisa lebih luas ya dalam berkomunikasi, terutama dalam menggunakan bahasa Jepang. Jadi itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam dan sampai ketemu di acara Kuryokai. Bye bye. Terima kasih banyak. あ、先生。どうございました。お疲れ様 Terima でし kasih た。お banyak. 疲れ様でした。Terima kasih. Saya tutup ya.